Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Pumadari dengan NIM 19043097. Saya akan menjelaskan tugas pertemuan minggu ke-6, Sistem Informasi Manajemen. Yang pertama, pada buku Bazan, pertanyaan yang pertama, bagaimana jaringan berkontribusi pada kesenjangan digital? Jawabannya adalah kesenjangan digital adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan manfaat yang diberikan komputer dan akses internet kepada orang-orang. Jaringan telah berkontribusi pada kesenjangan digital dengan memperluas pengetahuan dan keterampilan mereka yang memiliki akses ke internet. Oleh karena itu, ini antara mereka yang memiliki akses ke internet dan mereka yang tidak dapat terhubung ke internet. Pertanyaan kedua, apa itu konvergensi jaringan? Mengapa penting untuk bisnis? Jawabannya adalah, konvergensi jaringan adalah koeksistensi yang efisien dari telepon, video, dan data melalui satu jaringan. Ini penting bagi bisnis karena dapat mengurangi biaya komunikasi bisnis sekaligus meningkatkan cara individu berkomunikasi kolaborasi. Pertanyaan ketiga, apa keuntungan dari mobile business? Keuntungannya adalah yang pertama yaitu mobilitas. Dengan aplikasi dan alat otomatis di ponsel, kita dapat membawa bisnis kemana saja, dapat diakses dari mana saja, hanya dengan internet seluler atau jaringan WiFi. Aplikasi ini dapat digunakan untuk memantau dan mengontrol seluruh bisnis. Yang kedua, adanya kehadiran online, yaitu ide keseluruhan bisnis seluler adalah mengingat dan mengakses kebutuhan bisnis melalui perangkat seluler. Jika bisnis online, ia memiliki kehadiran online dan mudah dilihat siapa saja. Situs web dapat dicari secara online dan portofolio itu sendiri membantu menjangkau banyak pelanggan. Yang ketiga, jangkauan global adalah salah satu manfaat utama mobile business. Orang yang ingin mempromosikan produk mereka dapat membagikan produk mereka secara online melalui jaring sosial dan menggunakan iklan berbayar untuk menarik lebih banyak pelanggan dari seluruh dunia. Yang keempat, layanan yang sangat otomatis. Uber dan Olam menggunakan alat mobile business untuk memberikan pengalaman aplikasi yang ramah pengguna. Demikian pula, banyak perusahaan mengoperasikan satu atau lebih layanan online untuk memberikan layanan terbaik kepada pelanggan mereka. Yang kelima, aksesnya mudah, yaitu pelanggan dapat mencari produk dan layanan yang tepat, memposting ulasan, dan mendapatkan penawaran dan diskon di pasar online besar. Selanjutnya, pada buku Kelly, apakah menurut Anda dompet seluler atau digital adalah ide yang bagus? Mengapa iya atau mengapa tidak? Menurut saya, dompet digital lebih mudah dibawa daripada dompet fisik. Tetapi selalu ada risiko perangkat digital diretas atau informasi dicuri. Ini adalah ide yang bagus selama pengguna memiliki dompet yang sepenuhnya terenkripsi dan tidak berbahaya. Kenyamanan menjadi alasan utama konsumen lebih memilih untuk menggunakan dompet digital dibandingkan uang tunai. Mereka tidak perlu membawa uang banyak dan kartu debit atau kredit, serta tidak khawatir dengan uang pas dan kembalian ketika membayar. Konsumen juga menggunakan dompet digital dengan alasan keamanan, seperti adanya catatan transaksi dan kemudahan blokir akun jika telepon seluler hilang. Yang kedua, bagaimana komputasi seluler dapat memecahkan beberapa masalah kesenjangan digital? Jawabannya, komputasi seluler mengacu pada koneksi waktu nyata antara perangkat seluler dan lingkungan komputasi lain, seperti internet dan intranet. Inovasi ini merevolusi cara orang menggunakan komputer.
itu menyebar di tempat kerja dan di rumah, dalam bidang pendidikan, kesehatan, hiburan, dan banyak bidang lainnya. Selanjutnya, kasus wireless security. Pertanyaan pertama, jelaskan 4 ancaman utama terhadap keamanan jaringan nirkabel. Yang pertama, wrong access point, yaitu titik akses yang tidak sah ke jaringan wireless, seperti orang yang melakukan peretasan terhadap perangkat seluler. Yang kedua, wardrafing, yaitu tindakan mencari jaringan WLAN ketika jaringan dijalankan di sekitar kota atau tempat tertentu. Contohnya, ketika kita menyalakan hotspot seluler, maka orang lain dapat memperoleh internet gratis. Yang ketiga, eavesdropping, yaitu mengacu pada upaya pengguna yang tidak sah untuk mengakses data yang melewati jaringan wireless atau penyadapan. Yang keempat, radio frekuensi. Jaminan seseorang atau perangkat dengan sengaja atau tidak sengaja mengganggu transmisi jaringan nirkabel. Pertanyaan kedua yaitu, mana dari 4 ancaman yang paling berbahaya bagi bisnis? Mana yang berbahaya bagi seseorang? Jawabannya, kalau bagi bisnis, menurut saya ancaman yang berbahaya bagi bisnis adalah wrong access point, yaitu akses point ilegal yang dibuat oleh administrator jaringan WLAN. Pengguna yang terjebak untuk menyambung ke wrong access point akan dengan mudah didapatkan informasi pribadinya, dan apabila data dalam bisnis telah dicuri, maka hal tersebut sangat berbahaya bagi kelangsungan bisnis. Serta wrong AP ini juga dapat mengganggu sinyal pembawa data pada frekuensi tertentu. Sedangkan berbahaya bagi seseorang adalah wardrafing, karena kegiatan untuk mendapatkan informasi tentang suatu jaringan wireless dan mendapatkan aksesnya umumnya bertujuan untuk mendapatkan koneksi internet saja. Tapi banyak juga yang melakukan wardrafing untuk kejahatan, sehingga penting untuk melindungi jaringan wireless dengan keamanan yang kuat. Sekian jawaban dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.